Kembali disergap pemirsa, besi saluran air seberat 10 kg lebih di kawasan Rawa Kuning, Cakung, Jakarta Timur dicuri oleh 6 pemuda bersepeda motor. Aksi pencurian ini terekam oleh kamera CCTV. Dengan menggunakan 3 motor, 6 pemuda ini terekam CCTV menggasak besi saluran air di Jalan Rawa Kuning, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Tanpa dicurigai warga, 2 pelaku dengan mudahnya mengangkat dan memindahkan besi dengan berat sekitar 10 kg ke motor disaksikan keempat rekannya. Para pelaku nekat beraksi pada dini hari meski di sekitar masih ramai warga. Kalau lihat dari rekaman CCTV-nya sih kejadiannya sekilas, Mas. Jadi nggak terlalu kedengeran gitu suaranya ya. Besinya awalnya kuat, Mas. Awalnya kuat, nggak bisa dicopot lah. Karena ini udah agak regas gitu, jadi mudah gitu diambilnya ya. Itu berapa kira-kira berat besinya itu, Mas? Berat besinya ya 20 kiloan lah. Aksi pencurian besi saluran air ini menjadi viral di media sosial, belum dilaporkan korbannya. Aksi pencurian di sekitar lokasi kerap terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Diduga menjadi korban perampokan, seorang guru di Kabupaten Aceh Barat Aceh ditemukan tewas di belakang rumahnya. Pelaku membawa kabur perhiasan emas korban. Warga Samatiga Aceh Barat dikejutkan dengan tewasnya seorang guru. Jenazah Fitriani 45 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di belakang rumahnya. Korban tewas diduga akibat perampokan. Sejumlah barang berharga seperti emas hilang dari tubuh korban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh suaminya usai pulang dari masjid. Petugas yang mendapat laporan segera melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyaden Melabuh untuk diotopsi. Awak tahu saya setelah abang kasih informasi pada saya bahwa kakak ada perampokan. Setelah itu baru saya pergi tempat abang saya dan ternyata kakak memang letak di luar rumah. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Hafsah melaporkan. Jasad seorang pria ditemukan pada aliran sungai di Gianyar, Bali. Korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang selama 2 hari oleh keluarganya. Warga di Banjar Buwitan, Sukawati, Gianyar, Bali dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria yang tersangkut di aliran sungai Lantang Dalam. Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban. Salah satu warga sempat melaporkan keluarganya hilang sejak 2 hari lalu. Korban Wayan Kardana 50 tahun memiliki sakit lupa ingatan dan pergi dari rumah. Yang meninggal umur 50 tahun. Berapa hari hilang, Pak? 2 hari. 2 hari meninggalkan rumah. Oke, dia hilang ingatan. Di rumah di mana? Rumahnya di Batu Bulan Kangen. Batu yang Banjar Kenangan. Kenangan. Kondisi jalan yang licin membuat proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Ada temuan mayat, kita fotonya, kemudian kita langsung ke TKP. Kebetulan 2 hari yang lalu ada informasi warga di tempat lain yang hilang. Kita hubungi juga keluarganya. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Ari Canti Ubud. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Mirsa, pencurian modus pecah kaca terjadi di Kabupaten Lampung Utara. Uang senilai 165 juta rupiah raib digasak pelaku. Para pelaku nekat beraksi di tengah situasi ramai warga. Kaca mobil ini dipecah kawanan pelaku dan berhasil menggasak uang 165 juta rupiah yang tersimpan di bagian belakang mobil. Pelaku beraksi dengan cepat saat korban menambal ban di Jalan Ahmad Akuan, Kota Bumi. Diduga pelaku terlebih dahulu menggemboskan ban mobil korban. Saksi mata menyebutkan pelaku nekat beraksi saat situasi TKP tengah ramai warga. Polisi masih menyelidiki kasus ini.
Mirsa 5.000 pil ekstasi disita dari pengedar dan kurir narkoba di Medan, Sumatera Utara. Seorang napi Tanjung Gusta mengendalikan bisnis haram ini. Empat pengedar narkoba yang sedang berkumpul pada salah satu kafe di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi. Petugas melakukan pengembangan ke salah satu rumah pelaku lainnya di kawasan Medan Marelan. Dari kelima tersangka, disita 5.000 pil ekstasi, mobil dan motor. Ribuan pil haram tersebut didapat dari MF, pelaku lainnya yang masih buron. Dengan upah 9 juta rupiah untuk sekali ambil barang, MF bersama rekannya menjemput ekstasi dari DP atas perintah seorang narapidana di Lapas Tanjung Gusta. Jaringan ini terbongkar setelah petugas melakukan penyamaran dan bertransaksi di Medan Marelan. Dan kami sekarang tadi sedang melakukan pendalaman si pemilik ataupun bandar yang menyuruh, ya. Ini ada indikasinya dari yang sudah dijadikan tersangka juga narapidana. Kami akan bekerja sama nanti sama Kanwil Kumham, ya. Kita akan meminta supaya nanti diperiksa yang bersangkutan, ya. Para pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Nakoda perahu tambang yang terbalik dan tenggelam di Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, Jawa Timur akhirnya dimakamkan. Video amatir merekam kapal yang membawa belasan penumpang dan motor tenggelam di sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Inilah detik-detik perahu yang diduga membawa lebih dari 20 penumpang dan motor saat menyeberangi Sungai Bengawan Solo. Perahu tambang melaju dari arah Rengal Tuban menuju ke Desa Semambung Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba perahu oleng dan tenggelam. Kuatnya arus Sungai Bengawan Solo saat itu diduga jadi sebab kejadian ini. Operator kapal Kasian tewas pada peristiwa ini. Usai proses identifikasi, jenazah dimakamkan di Kanor, Bojonegoro. Korban 60 tahun menjadi operator kapal menggantikan rekannya yang sakit. Datang untuk berduka cita atas meninggalnya Kasian ini. Sehingga kami warga sangat kehilangan dan musibah ini. Pencarian korban lainnya masih terus dilakukan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. 46 titik perahu penyeberangan tradisional di Sungai Bengawan Solo untuk sementara dihentikan. Kelayakan armada wajib menjadi pertimbangan dalam lalu lintas penyeberangan sungai. Dinas Perhubungan Bojonegoro, Jawa Timur untuk sementara menutup 46 lokasi penyeberangan perahu tradisional di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Penghentian sementara untuk dilakukan evaluasi. Sebelum proyek jembatan penghubung dua kabupaten tersebut, jumlah lokasi penyeberangan bahkan mencapai 86 titik. Selama ini warga sekitar memanfaatkan perahu tradisional menuju Tuban atau sebaliknya ke Bojonegoro. Sementara untuk kondisi Bengawan mengalami kenaikan ini, untuk tambangan kita himbau mulai kemarin untuk dilakukan penghentian aktivitas. Karena dengan kondisi Bengawan yang naik debit airnya, sehingga diharapkan untuk seluruh penyeberangan ini kembali mempersiapkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat mendatangi lokasi kejadian mengingatkan pentingnya kelayakan armada. Penyeberangan sungai dengan menggunakan perahu tradisional harus memiliki izin atau SK dari Bupati. Jika mencakup 2 wilayah kabupaten, harus memiliki SK dari provinsi. Di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah itu memang ada regulasi untuk penyeberangan sungai dan kaitan dengan proses penyeberangan yang di daerah kita cukup banyak. Sejumlah keluarga korban mendapat santunan. Dari Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.
Dan pemirsa, kericuhan terjadi saat sekelompok orang berupaya menguasai 12 hektar lahan garapan petani. Akibatnya, sejumlah rumah rusak dan beberapa warga terluka. Sergap segera kembali sesaat lagi. Bantuannya 87 Jalan Kuda,